Shalom warga kerajaan, masih terus kita bicara filled with power. Power yang terbesar dalam dunia ini adalah kebenaran dan kasih, ya. Yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah sang kebenaran dan sang kasih itu sendiri, sang kasih karunia. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yaitu membuat drama, yaitu tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan beberapa tentara. Ada juga yang tidak ada tentaranya, karena itu semua adalah polisi bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 dijelaskan, Yudas datang dengan siapa? Sepasukan prajurit, bukan beberapa gelintir. Saya periksa, sepasukan itu spera. Spera itu 1/10 dari legion. Yang ada di Israel legion ke-10, 6.600 tentara. Tapi spera itu 500 sampai 600. 500 tentara bersenjata lengkap. Membawa saudaraku lentera, sulu, senjata, pentung dan sebagainya. Seperti mau nangkap penjahat terbesar. Tetapi saudaraku ada yang berkata, di mana? Where is Jesus said in the Bible, I'm God, worship me. Jawabannya ada di sini. Yesus yang tahu semua menimpa dirinya, maju ke depan. Itulah pemimpin. Pemimpin bukan lari dan menyuruh anak buah maju. Dia maju ke depan dan tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret katanya, I am. Saudaraku, I am itu namanya Tuhan. Ketika Musa tanya pada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau aku ditanya oleh orang-orang yang kepadanya, engkau utus aku, orang-orang Israel. Katakan namaku adalah aku. Ayah asal ayah. Dan berkata iye isar iye. Karena memang tidak ada huruf hidupnya. Artinya I am who I am that I am. Dan I am itu adalah kata I'm God himself. Dan Yesus pada waktu berkata begitu, mundur mereka. Bukan mundur tapi terpental. 500 tentara, polisi bait Allah, semuanya terpental dengan senjatanya semua. Ini bukti bahwa Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Benar-benar menyerahkan diri karena apa? Sukarela sebagai tebusan, ransom. Sebagai korban penebus salah. Korban penebus dosa yang seharusnya ditanggung oleh saudara saya. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 dikatakan harus dibunuh, harus di-cut off, karat. Yaitu yang tidak ada salahnya apa-apa. Siapa dia? Messiah the Prince. Dan jangan lupa dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pada waktu itu ditanya oleh Pontius Pilatus, yang prokurator atau yang punya kuasa di sana, gubernur jenderalnya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus biasanya diam, dia jawab. Nah, dari mana kamu mengatakan itu? Loh, benar tak kamu raja? Yes. For that purpose I was born. I'm the king of the Jews. Sebab Masiah itu hubungannya adalah raja. Dengan demikian dia jatuhkan hukuman mati atas dirinya. Kalau seandainya dia berkata, no, I'm just a prophet. I'm just a teacher. As people, they call me rabbi. Saya dipanggil rabbi. Tidak. Untuk itulah aku dilahirkan. For that purpose. Karena dia tidak bawa Injil keselamatan saja. Dia bawa Injil kerajaan. Dan the good news, the best news is the king has come. Karena itu saudara, dia mau kembalikan kepada kita bukan cuma kemuliaan, tapi juga kuasa kerajaan. Karena Bapa itu mau memberikan kuasa kerajaan pada Anda dan saya. Be strong, warga kerajaan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul The Heart and the Word. Ya, hati dan firman. Ya, hati dan firman. Saudara, kurang lebih mungkin sekitar 5 tahunan yang lalu ya, sempat populer sekali mungkin di kalangan anak muda. Saya kira sangat familiar dengan hal ini ya. Perhatikan seringkali ada anak-anak muda yang memposting ya melalui platform
media sosial apapun yang kemudian dibubuhkan hashtag adulting. Pernah tahu ya? Adulting gitu. Jadi artinya ketika seorang pemuda atau remaja begitu melakukan sebuah aktivitas orang dewasa, lalu kemudian diberi hashtag adulting gitu. Ya, contoh misalnya kalau dia tidur lebih awal dari biasanya, ya malam ini tidur lebih awal, hashtag adulting, karena biasanya anak muda tidurnya kalau nggak larut malam ya pagi sekalian gitu ya. Jadi kalau tidur lebih awal itu identik dengan orang dewasa. Kalau minum kopi, ya minum kopi bukan kopi susu gula aren yang populer itu, ya. Kalau minum kopinya sudah pakai V60 atau Planger atau macam-macam, pokoknya sudah mulai mempertanyakan kualitas kopi begitu ya. Minum kopi di mana, lalu hashtag adulting gitu. Karena biasanya anak muda ya asal kopi saja, yang penting kan ngobrolnya, cerita-ceritanya gitu saudara ya. Nah tapi pertanyaannya saudara, apakah berarti kalau seorang sudah melakukan suatu aktivitas ya, aktivitas dewasa, apakah itu berarti dia benar-benar dewasa? Maka tentu saja jawabannya tidak. Belum tentu seorang melakukan sesuatu yang identik dengan kegiatan orang dewasa, lalu otomatis dia adalah seorang yang dewasa. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau mengajak ya, kita akan belajar sama-sama dari Matius pasal 13, kita akan belajar dari perumpamaan tentang penabur saudara ya. Dan nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya apa yang sedang Tuhan Yesus sampaikan tidak lain mengenai kedewasaan. Hal bertumbuh, menghasilkan buah, saudara. Dan itu terkait dengan bagaimana hati kita itu merespon firman. Ya, nah, mari saya mengajak kita melihat konteksnya lebih dulu ya. Kita akan sama-sama melihat ayat 2 dan 3. Nanti juga ayat yang lain kita akan melihat dari pasal yang sama. Saudara lihat konteksnya dulu ya, ayat 2 dan 3. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Perhatikan di sini, siapa audiens Tuhan Yesus pada waktu itu? Khalayak, banyak orang datang kepada dia untuk mendengarkan pengajarannya, saudara ya. Jadi tidak seperti khotbah di bukit misalnya ya. Tuhan Yesus sengaja mengajar kepada para muridnya waktu itu. Tapi kalau ini banyak orang. Ya, banyak orang. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan tentang mereka? Mari kita lanjutkan pembacaan kita agak lompat-lompat ini ya. Pasal yang sama ayat 13 dan 14. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar. Namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat. Tapi tidak menanggap. Ini menarik sekali saudara ya, ini yang disebut dengan paradoks. Ya, kalau saya mengajar atau melayani firman Tuhan seperti ini, saya akan berpikir bagaimana caranya supaya pesan yang saya sampaikan itu dengan mudah ditangkap, dicerna, dimengerti oleh
jemaat yang saya layani, itu yang ada dalam pikiran saya. Tapi perhatikan di sini, Tuhan Yesus sengaja pakai perumpamaan supaya apa? Supaya mereka nggak ngerti, loh kan aneh saudara. Tetapi tentu saja yang menyebabkan mereka tidak mengerti bukan yang menyampaikan, bukan yang mengomunikasikan pesannya, tetapi karena kedegilan, ya, karena ketidakpercayaan, karena spiritual blindness mereka. Dan apa yang menyebabkan mereka sampai pada tahap itu? Sudah perhatikan ayat yang selanjutnya ya, ayat yang ke-15. Nah, di sini saudara ya, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Disinilah akar masalahnya. Hati sudah menebal. Saudara, ini simpel saja seperti kapal itu loh saudara, apa disebut kapalan ya, sama kan saudara ya. Dulu saya ingat waktu saya memutuskan untuk sekolah di ISI ya, Institut Seni Indonesia itu, saya memang agak terlambat begitu untuk mempersiapkan diri ya. Sebelum ujian masuk ke ISI saya ngambil gitar waktu itu ya, tentu klasik ya. Dan karena terlambat saya harus paksa diri untuk latihan mati-matian ya, sehingga saya putuskan saya itu sampai kos di samping kamar dosen ya yang mengajar gitar di ISI. Ya. Dan saudara, saya kaget sekali karena dia punya rutinitas yang sangat luar biasa, orangnya disiplinnya luar biasa. Pagi bangun kira-kira jam 5, setengah 5 begitu sudah kedengaran suara gitarnya. Tang tung latihan fingeringnya. Wow, bisa 1,5 jam dia kok latihan fingering. Setelah itu dia olahraga sepedaan, balik lagi, latihan lagi. Sehari paling tidak 4-5 jam dia berlatih. Wah, saya kan sungkan saudara ya. Kok gak kedengeran suara gitarnya ini di sebelah ini, mana bisa jadi mahasiswa di ISI. Akhirnya saya pun ikut-ikutan saudara ya. Dan saya perhatikan tangan saya yang halus mulai tebal saudara ya. Dan ketika kapal itu tumbuh, saya mulai gak bisa rasa. Ya, ketika saya garuk-garuk begitu gak terasa karena ya sudah ada kulit yang menebal di situ. Nah, kira-kira itulah kondisi rohani saudara, sehingga akhirnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus, karena hatinya sudah menebal, sudah insensitif, ya, mereka menolak apa yang Tuhan Yesus ajarkan, dan itulah yang membuat hati mereka tidak terbuka dan mengerti pesan penting yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, kita akan melihat sama-sama perumpamaan tentang penabur ini saudara ya. Dan kita ya mungkin bagian ini kalau kita mau belajar sebenarnya gampang sekali. Karena begitu Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaannya lalu disertai dengan artinya saudara ya. Benih jelas itu menunjuk kepada firman. Lalu penaburnya siapa saudara? Tuhan Yesus sendiri ya, yang menabur benih firman kerajaan Allah itu. Lalu saudara, ada kondisi hati. Nah, benih penabur satu, tetapi hatinya ada 4 macam saudara. Nah, nanti sama-sama kita akan melihat ya bagaimana supaya kemudian firman yang ditabur dalam hati kita itu akan menghasilkan transformasi dan bahkan keselamatan. Apa yang perlu diusahakan?
Saudara, kita akan melihat dua hal dalam hal ini, saudara. Yang pertama adalah respons. Ya, perhatikan, kalau kita kembali ke pasal 13 tadi ayat yang ke-8, ya. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi dengan kata lain, tujuan dari benih firman Tuhan itu ditabur itu jelas. Supaya apa? Supaya benih itu pada waktunya akan menghasilkan panen. Kalau bisa 100, kalau tidak 30, 60, dan itu pun juga luar biasa. Tapi perhatikan di sini, ya, perhatikan di sini bahwa ada hal yang perlu kita lakukan secara intensional, ya. Artinya, saudara, ada hal-hal yang perlu kita usahakan supaya apa? Supaya benih itu akan menghasilkan buah. Seperti yang Tuhan harapkan, seperti yang kita harapkan. Saudara, nah mari kita akan lihat sama-sama. Kali ini saudara kita akan coba bandingkan ya. Ada 3 Injil, ya Injil yang pertama ketiga itu Matius, Markus dan Lukas, saudara ya. Lalu ada Injil yang keempat Yohanes. Nah, ketiga Injil yang pertama ini disebut dengan Injil sinoptik. Itu artinya melihat dari sudut pandang yang sama kepada satu objek, saudara. Ya, nah itu sebabnya nanti kita akan perhatikan ya, bagaimana kemudian kita bisa mendapat input penting dari masing-masing Injil itu tentang apa yang harus kita lakukan, saudara. Ya, supaya benih itu bisa menghasilkan berlipat kali ganda. Pertama saudara, mari kita akan lihat Markus pasal 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan apa saudara? Menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah ini versinya Markus ya, dan dia menggarisbawahi mereka yang mendengar dan menyambut, saudara ya, bahasa Inggris biasa dipakai terjemahan to accept ya, menerima, dan ini bentuknya itu presence ya, presence. Jadi terus menerus ya, terus menerus menyambut firman Tuhan itu dengan sukarela, dengan sengaja, dan dengan kesiapan, terbuka kepada firman Tuhan ya. Dan bahkan saudara ya, kata menyambut di sini itu lebih tepat menurut saya dalam bahasa Indonesia ya, karena kalau menyambut itu biasanya kita pakai untuk ya, kita nyambut tamu, nyambut teman gitu ya, saudara ya. Biasanya saudara, jadi kita menyambut seseorang dan memang sebenarnya ini dipersonifikasikan firman itu. Jadi seolah-olah kita akan kedatangan seseorang, maka kita menyambut dengan sukarela, dengan sengaja, dengan kesiapan, saudara. Jadi dengan kata lain sebenarnya ini tidak lain berbicara mengenai keterbukaan kita kepada firman. Saudara, terus terang tidak mudah ya untuk hidup berdasarkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya, kadang kita nggak ngerti kenapa harus begitu. Sulit. Ada harga yang harus kita bayar, tetapi kalau seorang menyambut firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus katakan di sini, dia akan tetap saja, walaupun saya nggak ngerti, walaupun saya nggak suka, walaupun sekarang mungkin saya rugi, tetapi saya tetap akan menyambut firman Tuhan itu.
saudara. Ini sikap yang pertama, saudara, yang diharapkan. Ya. Lalu yang kedua, mari kita kembali ke pasal 13 ayat 23 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti ya. Tadi ada tambahan menyambut, ini mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Lagi-lagi dalam bentuk present tense, sehingga ini kalau dalam bahasa Inggris harus ditambah dengan kata continually ya. Understand, terus menerus mengerti. Dan ini pengertiannya itu seperti kalau saudara sedang, ya yang seumuran kita yang tua-tua yang gak main puzzle lagi saudara. Ada juga ya paling nemenin cucunya barangkali ya. Tapi ini seperti ya melihat potongan puzzle yang masih berserakan lalu coba untuk menyatukan satu dengan yang lain sampai kemudian membentuk gambarnya, gambar yang jelasnya ya, gambar besarnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengerti di sini, saudara. Dan saya percaya kita semua seperti itu, saudara. Untuk kita mengerti firman Tuhan ya, saudara. Firman Tuhan itu kalau dipelajari itu, waduh, tidak ada habisnya, saudara. Ya, tidak ada habisnya. Saya sebenarnya sudah didorong-dorong ya oleh beberapa orang, kok nggak ngambil doktoral sih. Saudara, saya itu ya terus terang sudah capek loh belajar firman Tuhan itu, saudara ya. Ya sudah capek ya. Saya 4 tahun di S1 ya. Lalu kemudian waktu di Filipina belajar itu hampir 3 tahun. Ya, lalu di saat sini 3 tahun lagi lah kan. Saudara, saya nanti selesai dapat dokter, tidak lama kemudian stroke mati. Ya, kakean belajar saudara. Ya, cukuplah ya yang mudah-mudah saja. Tapi itulah kekayaan firman Tuhan. Ya. Seumur hidup kita mendedikasikan untuk belajar firman. Itu tidak ada habisnya, saudara. Tidak ada habisnya. Sampai doktoral pun nanti ada post doktoral lagi. Loh, coba saudara. Bayangkan itu. Tidak akan ada habisnya. Ya, mempelajari Alkitab itu. Nah, itu sebabnya waktu kita belajar firman Tuhan, itu seolah-olah kita tahu ini kayaknya tempatnya di sini nih. Nah, yang ini tempatnya di sini nih ya. Manusia itu berdosa dan tidak bisa berusaha menyelamatkan dirinya, butuh seorang juru selamat. Yesus adalah sang juru selamat yang kita butuhkan itu. Mulai saudara ya, kehidupan Kristiani itu tergambar dengan jelas. Nah, inilah yang dimaksud mengerti, terbuka kepada firman, kepada Injil kebenaran di dalam Yesus Kristus. Lalu mulai mencernanya, mulai menempatkan satu pasal di tempat yang tepat. Lalu diikuti dengan pasal yang lain. Lama-kelamaan saudara, kita paham tentang kekristenan itu. Nah, inilah jujur saja saudara ya, kalau saya bicara mengenai kita loh ya, kita nggak usah ngeritik orang lain lah. Gerakan Pentakosta karismatik banyak kali kurang menaruh perhatian dalam hal ini, saudara. Kita kurang dimuridkan. Gereja mula-mula setelah pencerahan Roh Kudus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul itu, saudara. Supaya apa? Supaya pasalnya ini loh kemudian mulai jelas. Mereka betul punya latar belakang Yahudi. Tapi pengetahuan mereka tentang Tuhan Yesus masih sangat minim, saudara. Itu sebabnya rasul mengajar mereka. Nah, puji Tuhan mereka terbuka. Dan itu menjadi tradisi, saudara ya, gereja mula-mula yang seharusnya dihidupkan di setiap gereja. Ya, cuma sayang ya,
Banyak yang nggak suka dengan pengajaran, saudara. Jujur saja ya, di mana-mana kalau saya diminta mengajar itu, ya pertama yang datang banyak, saudara ya. Tapi lambat laun, menurun. Waduh, makin lama makin habis, saudara. Ya, puji Tuhan, ya. Ini panggilan buat kita sekalian. Oke, Lukas sekarang ya kita tambahkan. Ya, Lukas juga punya sesuatu yang perlu untuk kita catat, saudara ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, dia menambahkan satu kata yang lain yaitu menyimpannya. Ya, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris tepat sekali menggunakan frase to hold fast, ya. Jadi itu berpegang teguh. Jadi seolah-olah firman yang sudah datang dalam kehidupan seseorang itu dipegang erat-erat, seolah-olah jangan sampai firman itu menguap, hilang, saudara. Ya. Ini juga saya kira yang kita masih kurang, saudara, terus terang ya. Bagaimana sih kita bisa mengikat firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita? Salah satunya dengan mencatatnya, betul atau tidak, saudara? Ya, saya senang sekali ya. Di beberapa gereja itu ada orang-orang ya, saudara, yang suka mencatat dengan buku kecil begitu firman Tuhan itu ya, ayat-ayat nanti sampai di rumah dibaca lagi, saudara. Lah itu firmannya enggak terus hilang, saudara. Kalau cuma dengar begini ya jujur saja sih, berapa kuat sih ingatan kita? Saya tanya minggu yang lalu, khotbahnya tentang apa? Apa ya Pak? Apa ya? Apalagi ditanya poin pertama. Waduh, poin pertama mana? Judulnya aja wis lali, saudara. Betul atau enggak? Iya, itulah kita. Ya, kapan hari saya marah dengan mahasiswa saya itu. Ya, duduk paling belakang. Pindah kamu ke depan, saya bilang. Dia datang begitu, pindah ke depan, udah bawa apa-apa, saudara. Saya tanya, otakmu tuh super dah. Kamu bisa ingat semua dah. Saya bilang, saya marah, saudara. Ini anak sekarang aduh susah, saudara, kalau suruh belajar. Kita yang ya bukan apa ya, saudara, kita ini ya punya kemampuan berpikir yang baik, masih mencatat itu loh, habis-habisan. Wah, pulang di review lagi, baru nyantol, saudara. Kadang-kadang kalau dengar sekali itu kan enggak langsung nangkep ya, enggak langsung nangkep. Nah itu sebabnya harus ada usaha berikutnya, dicatat, dibaca ulang, saudara. Nah ini loh, kalau kita menyambut seperti kita menyambut seorang sahabat, menanti-nantikan dia dengan kerinduan yang dalam. Ya. Lalu kemudian mencernanya supaya otak kita ini loh, pengertian, ya, akal budi kita ini bisa mengerti apa yang firman Tuhan mau katakan kepada kita. Setelah mengerti bukan hanya di sini saja, tapi kemudian kita bawa itu sampai ke kedalaman hati kita. Simpan, jangan sampai firman ini hilang, ini firman kebenaran, ini mutiara. Saya harus jaga baik-baik, saudara. Nah, kalau itu terjadi, saudara, maka akan terjadi panen besar. Ada yang 30, ada yang 60, puji Tuhan kalau 100 kali lipat panennya itu. Tapi ini pasti akan terjadi. Dan sekali lagi saya mau mengatakan, tidak ada panen kalau kita enggak mau berusaha. Jangan pernah berharap hidup kita tahu-tahu berubah. Oh, itu apalagi modelnya Pentakosta karismatik itu kan kalau ketemu pendeta yang terkenal, Pak doain saya Pak supaya saya rajin ke gereja Pak. Lu ya apa awakmu males iku. Ya.
Ini bukan didoain, tempeleng ini mestinya. Males ya gak karu-karu. Didoain dengan harapan kalau pendeta besar yang doain terus tahu-tahu rajin tiap pagi bangun jam 5. Siapa yang bilang? Tidak ada ceritanya seperti itu, saudara. Perlu disiplin rohani. Melakukan yang kita nggak senang. Tapi supaya kita dapat apa yang kita senang, saudara. Amin. Puji Tuhan. John Stott mengatakan demikian ya. Kenapa sih kita perlu berusaha keras ya supaya bisa panen besar, saudara ya. Nah, dia menambahkan demikian. Kita harus mengizinkan firman Tuhan mengonfrontasi kita, mengusik rasa aman kita, meruntuhkan rasa puas diri kita, dan menggulingkan pola pikir dan perilaku kita. Demikian katanya John Stott, saudara ya. Kenapa sih? Ya pertama, saudara, karena kita ini orang berdosa loh. Dan manusia itu ya katanya kalau sudah 30 tahun ke atas itu susah berubah. Karena sudah membangun habit ya, sepanjang kehidupannya itu. Ada pola-pola yang dia kembangkan. Kadang kita tidak sadar pola-pola yang duniawi itu yang kita pakai, kita gunakan sebagai jalan yang kita lewati dalam kehidupan ini. Itu sebabnya bagaimana Allah bisa berkarya dalam hidup kita, bagaimana Allah bisa mengerjakan karyanya itu dalam hidup kita. Maka tidak lain ketika kita menyambut firman, mengerti firman. Dan menyimpan firman itu di dalam hati kita. Saudara, ada kuasa. Ya, orang sering mengatakan di dalam buah apa itu apel itu ya, kita bisa hitung di dalam itu ada berapa bijinya. Tapi kita tidak pernah tahu kalau ngomong biji ya, nanti di dalam biji itu kan tumbuh pohon dan menghasilkan begitu banyak buah yang kita nggak pernah bisa hitung. Karena ada kehidupan di dalam biji itu. Demikian dengan benih firman Tuhan. Saudara, ketika itu ada dalam hati kita, pada waktunya saya jamin saudara, buah itu akan nyata. Amin. Haleluya, saudara. Nah, selain respon ya, maka juga dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus memberikan awasan ya. Mari sama-sama kita akan melihat ya awasan. Yang pertama, saudara, ini hati yang keras ya. Matius pasal 13 ayat yang 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya, pinggir jalan tempat orang terus melewati jalan itu sehingga akhirnya tanahnya menjadi begitu keras. Benih tidak bisa penetrasi ya. Jadi yang masalah bukan benihnya yang kosong. Ya. Bukan yang nabur yang salah, karena memang ya mereka boleh dikatakan sangat tradisional ya. Biasanya mereka itu pakai tas begitu, tas sederhana lalu tabur benih begitu ya. Nah, kan ada angin yang tiup, ya, kadang pakai keledai juga yang dikasih muatan gitu lalu dilubang gitu. Jadi benihnya itu jatuh gitu ya, pelan-pelan gitu ya, sambil keledainya dibawa sambil berjalan begitu. Macam-macam metode, tidak ada yang salah dengan itu saudara. Yang bermasalah adalah hati ya, yang tidak menyambut, tidak mengerti dan tidak menyimpan firman, tapi hanya sampai di permukaan saja. Sehingga akhirnya firman itu tidak kemudian mempengaruhi hidup seseorang dan mulai mengerjakan transformasi dalam kehidupannya, saudara. Ya, dan kita harus mengakui, ya, hati kita ini hati orang berdosa. Ya, dan hati orang berdosa
itu cenderung insensitif, cenderung indifferent, dan cenderung unsimpatetik terhadap firman, saudara ya. Nggak peka, nggak tertarik, dan tidak simpatik dengan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya jujur saja ya, kalau kita ngomong disiplin membaca firman Tuhan itu gampang apa enggak? Mudah? Wangel saudara ya, membaca firman Tuhan konsisten teratur itu tidak mudah, tidak gampang saudara. Apalagi anak-anak muda sekarang ini ya. Saya tanya, ya jujur ya, saya ngomong di sekolah-sekolah teologi pun ya, kebanyakan mereka yang masuk sekolah teologi bahkan belum pernah membaca Alkitab selesai satu kali, belum pernah. Maka saya katakan kepada mereka, kalau saya jadi ketua sekolah di sini ya, saya kirim kamu pulang. Mau jadi hamba Tuhan belum baca Alkitab sampai selesai. Ya, biar dimuridkan di gereja dulu. Ya. Sampai mereka baca selesai. Saya terus terang kalau dengar teman-teman saya cerita yang mengajar di saat itu dulu waktu ada departemen Mandarin itu ya. Dari Beijing, dari Shanghai datang belajar di saat di sini. Mereka itu skor Bible testnya itu hampir perfect. 97, 98 begitu. Waduh, kok bisa? Wah, ternyata saudara ya, mereka hidup di negara yang susah, yang sangat tertutup dengan kekristenan dulu ya. Sekarang sudah mulai lumayan saudara ya. Sehingga mereka begitu menghargai Alkitab, membacanya siang dan malam. Seperti itu yang harus diprioritaskan. Lah di sini kan enggak begitu, saudara. Alkitab di mana-mana, tapi sayangnya disentuh, dibaca, tidak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dan yang lebih sedih lagi ya, saya sering dengar ini, istri saya ini sering jadi satpam. Di gereja itu saudara ya, ada banyak itu misalnya ini anak sudah bisa ditinggal sekolah minggu, tapi ya nunggu aja di situ. Loh, kamu ngapain di sini? Anakmu bisa ditinggal kok. Ini jagain anak. Lu anaknya sudah enggak apa-apa kok, nangis aja enggak. Kok kenapa enggak masuk dalam ruang ibadah dengar firman Tuhan? Males saudara, atau yang sibuk ke sana kemari. Ya. Aneh sekali, apalagi kalau pas perayaan. Terus terang saudara, itu saya paling jengkel kalau ya melihat itu ya. Atau malah selfie begitu. Ini firman Tuhan diberitakan, mereka selfie, ada yang benak no pakaian gini. Sebentar lagi giliran kita. Firmannya nggak didengar saudara. Ini satpam saya. Dengar jadi gratis no, suamiku lagi khotbah katanya. Tapi itulah yang terjadi, entah kenapa. Saya nggak tahu saudara. Saya kira itu berkaitan dengan hati ya. Orang kalau tidak ada cinta, dia tidak akan memberi perhatian. Saya suka apa yang dikatakan oleh Blaise Pascal ya saudara. Beliau mengatakan begini, dalam hal-hal lain seorang harus tahu lebih dulu ya, agar bisa cinta ya saudara. Apa saja ya pacaran ya. Kalau nggak kenal kok masuk tahu-tahu cinta. Mau beli barang juga saudara ya, untuk suka itu kan harus tahu barangnya. Wah, makanya kita seneng ya. Aduh ternyata bahannya begini, yang ngerjain begini. Tapi kalau soal rohani lain saudara. Ya, Anda harus cinta dulu supaya Anda tahu. Artinya saudara, kalau kita enggak cinta kepada Tuhan, hati ini rasanya enggak tertarik dengan apa-apa yang datang dari Tuhan, termasuk firman Tuhan itu.
Sehingga hati ini yang harus dikerjakan lebih dulu. Amin. Puji Tuhan. Berikutnya, awasan yang berikutnya, hati yang dangkal, saudara ya. Ayat 20-21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kalau yang pertama masalahnya lack of understanding, ya, nggak ada pengertian, nggak memahami, cuma di permukaan saja lalu diambil oleh musuh. Ya. Kalau ini masalahnya kurang kedalaman. Saudara ya, jadi mendengar firman Tuhan, oh praise the Lord gitu. Wah puji Tuhan, firmannya cocok buat aku ini. Ya, haleluya, aku diberkati ini. Tapi saudara ya, sebulan kemudian hilang orangnya. Gak ketok, nang dia iki. Orangnya timbul tenggelam, gak berakar saudara ya. Gak berakar rupanya. Ya hanya disambut gitu, waduh seneng aku jumpa kamu, tapi nggak terus diajak duduk, ngobrol, diajak ngomong, didalami, saudara, nggak seperti itu. Ya rupanya cuma, wah seneng di awal, tetapi kemudian firman itu menguap begitu saja. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan ini terjadi banyak. Ya orang percaya, ini saya terus terang saudara ya, saya menaruh perhatian di ibadah-ibadah KKR, kalau ada KKR besar begitu, saya terus terang saya agak khawatir ya. Kenapa? Karena memang kalau pas KKR itu ada semacam euforia begitu ya. Ya kapan hari teman saya mengadakan KKR yang datang 1.000 lebih ya di lapangan terbuka karena di Kupang saudara ya, dan pakai lampu ya, anak muda semua targetnya memang, dan saya kira nggak ada masalah dengan itu ya. Cuma yang saya agaknya khawatir adalah banyak kali pertobatan di KKR itu dangkal saudara. Ini yang dikatakan oleh John Phillips, saya kira perlu kita dengar ya. Beliau mengatakan begini, KKR besar seringkali melahirkan pertobatan yang dangkal. Pengakuan iman yang tidak mendasar dan tidak bernilai, tidak berbobot. Orang-orang seperti ini jiwanya tersentuh, namun tanpa kelahiran baru. Saudara, ini persoalan besar saya kira. Itu sebabnya KKR itu sumbangsihnya kecil sekali. Kecil sekali, kalau saudara tahu 0,0 sekian saja ya, menghasilkan murid-murid Kristus yang tertanam di gereja lokal. Ya. Kenapa saudara? Karena euforia tadi ya, emosional saja saudara. Nah, ini persoalannya. Nah itu sebabnya sekali lagi supaya berakar bagaimana? Sambut, mengerti, dan kemudian simpan dalam hati. Ya. Awasan yang ketiga, yang terakhir, hati yang mendua, ya, divided heart, ya, hati yang mendua. Ayat yang ke-22, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ini kalau saya mau gambarkan ya, kira-kira orang yang jenis ini ya, yang punya hati yang mendua ini, satu kaki di firman, satu kaki yang lain itu di dunia. Dan kalau saudara mempelajari secara khusus ya, beberapa yang disebutkan di sini sebagai penyebab ya, kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan, nanti kemudian Lukas menambahkan kenikmatan hidup. Ya.
Saudara perhatikan ya, kalau kita baca firman, mendalami firman, itu fokus kita itu diarahkan kepada kehidupan yang akan datang. Kepada yang kekal. Nah iblis musuh kita dan daging kita akan mengarahkan kita kepada yang sementara. Apa yang ditawarkan oleh dunia ini saudara. Ya, ini yang saya katakan mendua di sini. Ya. Dan perhatikan apa yang menarik kita sehingga kita fokus kepada dunia ini disebut sebagai semak belukar. Saudara kalau punya taman ya atau ya apa namanya halaman begitu ya. Apa yang menyebabkan halaman saudara kemudian menumbuhkan semak belukar? Apa saudara? Satu, karena neglect, karena pengabaian. Betul atau tidak saudara? Saudara nggak ngurus gitu loh. Iya kan? Kalau saudara ngurus begitu kelihatan yang sudah mulai cabutin. Ya nggak akan jadi semak belukar. Tapi kalau diabaikan saudara ya, dibiarin begitu saja. Maka akan tumbuh semak belukar itu. Dan ini yang Tuhan mau sampaikan kepada kita sekalian saudara. Kalau hati kita nggak diurus, kalau firman itu datang dan kita biarkan begitu saja tanpa ada usaha untuk menyambut, untuk mengerti dan menyimpannya dalam hati kita saudara. Maka akan tumbuh semak belukar itu dan pada waktunya semak belukar itu akan menyebabkan hidup kita itu tidak produktif. Perhatikan di sini, ya, sehingga tidak berbuah, saudara. Itu yang menyebabkan kehidupan kita tidak berbuah. Saya mau tutup dengan perkataan ini. Saudara sebagai sebuah peringatan untuk kita sekalian ya. Jika hati Anda telah menjadi dingin terhadap firman Tuhan, jika firman itu tidak tertanam dan menghasilkan buah dalam hidup Anda, kemungkinan besar penyebabnya karena Anda terlalu mengikatkan diri dengan dunia ini. Cabut semak belukar itu. Sebab seberapa besar hasil panen itu bergantung pada seberapa siap tanah hati Anda. Saudara, dan kondisi hati kita itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan ketika kita mendengarkan firman. Ketika kita membaca firman, saudara. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita, saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Saya terus terang ini belakangan ini khotbah-khotbah saya itu kembali ke basic lagi, saudara. Karena aneh-aneh loh, saudara, kemarin saya dengar, percaya enggak ya, ada pendeta itu sekarang ini sedang mempersiapkan katanya ruang besar gitu lalu dibagi menjadi beberapa ruangan begitu. Nanti hari Minggu itu dia enggak manggil pengkhotbah itu cuma satu, Pak. Jadi manggilnya mungkin kalau ada 4 ruangan besar itu 4 pengkhotbah. Nanti jemaat suruh milih, Pak. Lu ini saya waktu dengar itu, iki waras dah. Saudara, itu jelas sekali salah besar itu. Membuat jemaat jadi kayak pergi ke restoran saja. Aku iki gak mau ini, males aku, gak lucu. Cari yang enak-enak aja. Saudara, lalu otoritasnya bukan pada firman, tapi dari dirinya itu yang milih. Saya yang milih firman, bukan saya tunduk kepada firman. Saya milih firman, ini bahaya sekali saudara. Bahaya sekali. Dan itulah yang terjadi di dunia kita. Mari kita kembali, tempatkan diri kita pada posisi yang tepat. Kita harus menghormati otoritas firman Tuhan, saudara. Kita yang harus tunduk, bukan firman Tuhan kita bawa kemana-mana semaunya kita, saudara. Tidak. Tuhan menolong kita. Amin.